Selalu ada keindahan bila kita memasuki Kabupaten Gianyar. Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki kebudayaan dan kesenian yang sangat dikenal banyak orang. Mulai dari seni pahat, seni perak, sampai seni pertunjukan dapat kita jumpai di Gianyar. Keindahan alam Gianyar dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Berbagai ragam jenis pahatan patung dapat kita jumpai di sepanjang jalan menuju kota Gianyar. Gianyar memiliki 7 kecamatan dengan keunikan dan kesenian yang berbeda. Sukawati merupakan salah satu kecamatan yang kaya akan keseniannya. Kecamatan Sukawati memiliki desa yang sangat terkenal akan kesenian tari barongnya, yaitu Desa Batu Bulan. Desa Batu Bulan sangat terkenal dengan tari barongnya. Banyak objek wisata yang menyuguhkan kesenian tari barong di Desa Batu Bulan. Kesenian tari barong sangat dikenal di kalangan wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Dan salah satu objek wisata di Batu Bulan yang menyuguhkan kesenian tari barong adalah objek wisata Barong dan Kristen Sila Budaya Batu Bulan. Dari tahun 1994, objek wisata Barong dan Kristen Sila Budaya sudah mulai menyuguhkan kesenian tari barong untuk wisatawan yang berkunjung ke Bali. Atas nama saya yang mimpin Prakasai, kebetulan ini dasarnya saya punya lahan 25 area. Tujuannya pertama jelas saja, saya ikut melestarikan kebudayaan. Kedua, jelas bergerak di bidang sosial, membantu pemerintah menampung tenaga kerja. Itu landasan saya untuk bikin barong di Sila Budaya. Itu terjadi pada tahun 1994. Banyak wisatawan yang berkunjung setiap harinya, dari wisatawan lokal sampai mancanegara. Akhirnya kembali saya bilang riwayat, ada barong ini orang Singapadu, tenaga inti yang kokoh karena di Singapadu tidak bisa berkembang. Disinilah saya tampung tenaga intinya, maka saya juga bersyukur tanpa mencari pelatih banyak, akhirnya orang-orang yang profesional tertampung di Barong Sila Budaya. Barong di dalam judul yang sekarang ini yang dipentas ke setiap adalah judulnya Tari Barong Budi Slayer. Jadi tari barong, barong itu melambangkan kebajikan, melawan
binatang purbakala melukiskan kebajikan, dan beliau itu adalah binatang purbakala yang maha dahsyat menggambarkan kebatilan. Tak ada yang tahu pasti kapan seni tari Barong Kutisraya ini dimulai. Namun dari sumber yang didapat, tari Barong Kutisraya dimulai pada tahun 1948 yang diprakarsai oleh penari legenda Imade Kredek. Tari Barong di objek wisata, Barong niko jelas dan di Pasupati, cuma ya, tetapi juga diupacarai di Plaspas itu kan di Pasupati di Ngereh niko kan, ya nane di Puro niko jelas niko sakral, di istana kan di suatu tempat, tapi pada suatu odalan upacaranya juga kadang-kadang Barong itu ditarikan di tempat di pura itu, nah itu bedanya. Tapi di Pasupati yang di pura, yang di Barong di wisata khusus ditarikan di daerah tujuan wisata itu dan di Pasupati. Walaupun Barong pada objek wisata tidak dianggap sakral, namun sebelum pementasan dimulai, pemangku yang bertugas akan mengaturkan sesaji terlebih dahulu di sekitar area objek wisata agar pementasan dapat berjalan dengan lancar. Yang mengenai tema niko ampun, temanya penyalon harangan niko. Kuanten mengenai cerita niko kan jelas ampun Kutisraya dari, tapi dari Mahabharata, bagian dari Mahabharata niko. Ide cerita niko jelas ampun tercantum di, tapi dadane Siwo Gamo Tatwo niko disadur niko. Karena di sorga niko ada dua Kala, Kalantaka dan Kalanjaya mengusak asik sorga, dan para dewa, terutama Dewa Siwa tidak bisa menangani, melalui Dewa Nerada dan Dewa Cakru turun ke Mayapada menuju istana, menuju Astinapura. Ya, beliau bertemu dengan Dewi Kunti sendirian di istana, sedang putra-putranya Pancapandawanya masih pergi. Ya, disuruh Dewi Kunti disuruh oleh Begawan Nerada untuk nyeraya, minta tolong nyeraya ke Setra, nyeraya ke Setra untuk minta tolong kepada Dewi Durga untuk diberi sesuatu supaya bisa menyomyang, bukan membunuh Kalantaka dan Kalanjaya, bukan dibunuh, disomyo kan, dimanusiakan. Kalau dimanusiakan, kan kalau itu manusia ya, dewa ya, buta ya.
ditarikan barong di babak pertama yang menggambarkan seekor harimau bersama seekor kera membuat udara di suatu tegalan para petani. Datang petani, tegalnya rusak, dia marah-marah, lalu nampak seekor harimau dan kera maunya dibunuh, tetapi kebalik, petani itu yang luka diserang oleh harimau. Ya, itu mengenai tari barong. Bawa kedua nih keluar penari gadis-gadis 2 orang menggambarkan ke sisya atau anak buah dari Dewi Durga, anak buah dari Klike itu anak buah dari Durga, yang sisya 2 orang itu anak buah dari Klike. Ya. Dan babak ketiganya itu ya saya sebagai penakawan bersama 2 orang, Kunto dan Wijil, keluar akan memenak atau nangkilang patih. Patih akan melaksanakan forum itu dengan dihadiri oleh Dewi Kunti dan Sahadewa yang sebagai tumal akan menerima penugerahan dari Dewi Durga yang berupa dadap sangkur nih ke. Dan Dewi Durga meminta supaya Sahadewa sebagai imalannya, penebusannya. Dan selanjutnya dengan berat hati Dewi Kunti mempersilahkan putranya untuk pergi menjadi persembahan kepada Dewi Durga. Setelah itu Dewi Klika itu anak buah dari Durga, karena dengan berat hati maunya tidak dikasih, tapi dikasih karena Dewi Klika itu masuk ke dalam jiwa Kunti dan para patihnya semua jadi marah. Tapi sebenarnya dia tidak marah karena dimasuki roh Kalika, dia marah untuk mengikat Sahadewa di dalam setra, dalam kubur untuk sebagai tumal untuk persembahan kepada Durga supaya dikasih dadap sangkurnya. Tetapi setelah keluar Durga akan mau menyantap Sahadewa di babak selanjutnya nih ke datang diam-diam Siwa untuk memberi kekuatan kepada Sahadewa.
Dewa dikasih kekuatan oleh Siwa supaya tidak bisa dimangsa oleh Durga, dan terbalik sekarang Dewi Durga minta penyelamatan kepada penguatan kepada Sahadewa supaya Durga itu bisa kembali ke Siwa Loka di tempatnya Dewa Siwa, menjadi Dewi Uma kembali. Terakhir, karena semua marah, Klika marah, Sahadewa marah, menjelmalah Klika menjadi Rangda Hitam, Sahadewa menjadi Barong. Barong itu Banaspati Raja, kebaikan. Rangda Hitam itu Kalika, kejahatan, ya. Perang kejahatan antara kebaikan. Semua tidak ada yang kalah, sampai-sampai Kalika itu mengeluarkan kalau ireng itu, waduh yang ngunying itu, semua yang ngunying itu, seolah-olah dirinya ditusuk, ditikam dengan senjata karena dia tidak bisa membunuh orang lain, karena ada penghalangnya Dewa Siwa sendiri. Ya, terakhir begitulah cerita singkatnya. Ya. Jangan mati sekarang.
Perang antara Sahadewa dan Kalika menjadikan lambang kebaikan melawan kejahatan yang tidak dapat dipisahkan.